Semoga berbahagia, Ibu, Bapak serta sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berikut kami sajikan ceramah Dhamma dari Bante Utamo Mahatera. Dukung selalu Dhamma Tube Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Sebetulnya kekhawatiran itu adalah hal yang wajar. Nah, hanya saja kita jangan berhenti pada kekhawatiran, tetapi menjadikan kekhawatiran itu sebagai kehati-hatian, awal kehati-hatian. Kita tentu ada ketakutan untuk gagal di masa depan. Tapi sekarang bagaimana ya saya mempersiapkan kalau saya seandainya gagal? Ibaratnya mungkin kalau sekarang kita mau kuliah itu kalau selesai, ya saya mencapai apa yang saya cita-citakan, lulus sarjana sebagai sarjana apa tadi ini. Tapi kalau saya tidak berhasil karena berbagai hal, mungkin karena faktor saya sendiri, misalnya kemampuan otak saya tidak mencukupi, atau mungkin terjadi perubahan di dalam keluarga sehingga orang tua tidak bisa menyekolahkan saya dan lain sebagainya, maka saya harus mengambil alternatif lain. Jadi seandainya saya lulus, maka saya akan melakukan ini. Tapi seandainya saya tidak lulus, saya akan melakukan ini. Jadi balik lagi ke istilah krisis ini bagi saya sebetulnya tidak terlalu sehebat itu, cuman kita perlu membuat ini ada hati-hati, kita menjaga, jangan kita lalu ditakut-takuti dengan, wah ini ngeri loh, ini kalau kamu sampai nggak lulus ngeri loh. Nggak lulus jadi ini satu resiko kehidupan, karena hidup ini hanya ada pilihan berhasil atau tidak berhasil. Nah sekarang kalau berhasil apa yang kita mau lakukan, tidak berhasil kita evaluasi, ini seperti itu. Sama dengan Pangeran Siddhartha ketika berusaha untuk mencapai kesucian tadi. Ketika meninggalkan istana, ya sudah saya mau berjuang. Kemudian beliau berusaha belajar bertapa dengan Udaka Ramaputa, Alaraka Lama. Loh kok nggak berhasil? Ya nggak apa-apa, dievaluasi. 6 tahun kan sia-sia. Iya memang 6 tahun, tapi bukan sia-sia bagaimana? Ya kita perbaiki. Nah, kemudian sistematika yang diajarkan oleh guru-gurunya itu diperbaiki oleh Pangeran Siddhartha. Sehingga beliau bermeditasi dengan caranya beliau sendiri. Dan akhirnya beliau mencapai tujuannya, yaitu mencapai pencerahan. Yang tadi awalnya beliau meninggalkan istana itu apa? Kegalauannya itu. Bahwa wah, saya dengan kekayaan yang segini hebat, saya mengatasi problem yang sangat sederhana, yaitu mengalami tua, sakit, dan mati. Nah sekarang bagaimana ya, saya mau menyelesaikan ini, tapi saya berguru kok nggak bisa. Ya sudah, saya sekarang mengevaluasi dan menemukan cara sendiri. Ini sebetulnya adalah hal yang kita perlu miliki. Cuman sekarang kita ini kalau melangkah harus punya rasa percaya diri, sehingga saya melangkah ini saya adalah karena sesuai dengan kemampuan saya, tetapi kalau gagal saya juga siap menerima, karena percaya diri yang berlebihan membuat kita tidak siap menerima kegagalan. Itu yang menimbulkan kadang tadi yang disebut, waduh nanti bagaimana ya, what if, kalau bagaimana ya, kalau nanti saya gagal bagaimana. Nah, karena kita melangkahnya kadang hanya melihat ke orang lain, wah dia bisa, saya mesti bisa, belum tentu. Ya mungkin seperti yang Saudara Yasa sampaikan tadi, kita punya perbedaan banyak hal, sehingga dia bisa dalam waktu seketika sukses. Saya mungkin butuh waktu agak lama untuk sukses, atau dia butuh waktu lebih lama untuk sukses. Saya bisa lebih cepat untuk sukses. Jadi ini kita punya kecepatannya masing-masing lah untuk mencapai satu keberhasilan itu. Dan ini sudah dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha sampai menjadi kebudayaan. Ini yang seperti itu. Berarti kebiasaan untuk memikirkan what if itu tidak selalu buruk ya Bante ya. Tapi kalau misalnya berlebihan juga sebenarnya bisa bikin overthink ya Bante ya. Overthinking gitu. Betul. Sebelum mau melangkah tapi udah mikir, nanti kalau saya gini gimana? Nanti ujung-ujungnya nggak jadi melangkah gitu Bante.
Itu sudah Ya, terjadi itu semua tuh. poin yang tepat. Jadi kita tidak usah takut dengan what if itu. Kita tidak usah takut, nanti bagaimana ya? Jangan-jangan begini, jangan takut. Cuman itu membuat kita waspada untuk mempersiapkan seandainya yang jangan-jangan itu muncul. Itu betul. Sama aja kayak kalau mobil, kita tidak berharap bannya kempes, tapi selalu bawa ban cadangan di dalam mobilnya ya. Betul. Atau kalau naik pesawat itu lebih ngeri lagi. Jadi selalu menjelaskan, nanti kalau ada pendaratan darurat begini kan, itu tidak mengharap pendaratan darurat, tapi selalu what if-nya itu, ini pendaratan darurat. Kan kita tidak perlu trauma, waduh ini krisis nih, berarti bakal pendaratan darurat. Nggak usah ya, biasa-biasa aja. Cuma kita siap, kita tahu apa yang kita kerjakan ketika kesulitan itu muncul. Ini sama dengan konsep insurance, ya. Nah, ini mungkin pertanyaan saya mau tanya ke Bante dulu nih ya. Sebagai seorang Bante, sebagai seorang anggota Sangha, apakah Bante sebenarnya pernah merasa demotivated atau demotivasi? Pernah merasa anxiety nggak Bante atas hidup yang dirasa tidak berkembang? Jika iya, bagaimana Bante menemukan titik balik dari permasalahan tersebut dan langkah apa yang diambil untuk menghadapinya? Mungkin cara berpikir seorang bikunya agak berbeda ya. Mungkin kalau yang umum ya kalian semua ya yang berumah tangga, kemudian para mahasiswa dan lain sebagainya, mahasiswa ini mungkin ada rasa itu, tapi kita ini kan justru ada pelepasan kan. Awalnya menjadi biku ini kan adalah pelepasan. Sehingga kalau sampai kita merasa, loh teman saya kok lebih sukses daripada kita kadang malah jadi kok aneh ya saya berpikir seperti itu. Misalnya, teman saya ini kok bisa punya wihara lebih baik ya daripada wihara saya. Kenapa ya saya berpikir itu? Itu kita malah jadi aneh karena merasa itu bukan coupling kita untuk seperti itu, karena kita menjadi biku ini justru melepas. Rambut kita lepaskan, harta kita lepaskan, keluarga kita lepaskan. Kok sekarang malah jadi wah itu kok dia lebih banyak umatnya daripada saya. Saya jadi berpikir itu. Nah, jadi ini agak berbeda. Kalau mungkin para perumah tangga kan berpikir seperti itu. Oh dia kok di likes-nya lebih banyak ya daripada aku. Mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi kalau kita malah jadi aneh sehingga tidak merasa gitu. Tapi di dalam kualitas batin, memang kadang-kadang ya kita merasa apa cukup ya hidup ini di dalam perjuangan sekarang ini kan umur sudah sampai segini. Kok rasanya kemajuan batin ini kok belum mencapai sesuatu yang nyaman misalnya. Nah itu mungkin ada, tapi kita tidak menyalahkan ke siapa-siapa karena kita tidak membandingkan dengan siapa-siapa juga. Kita hanya dikejar oleh waktu. Karena umur kita ini kan sangat pendek. Ini kan kalau dia tadi dikatakan quarter life crisis. Krisis seperempat umur ini kan menganggap umur kita ini kan 100 tahun. Padahal kalau di dalam Dhamma sebetulnya kita ini mungkin ini sudah masuk ke usia hanya 75 tahun rata-ratanya. Sehingga Indonesia segitu berarti. Ya, nah sudah 75 tahun. Nah sekarang saya sudah 60. Kalau saya mengikuti usia rata-rata, wah saya ini kan tinggal 15 tahun. Apa saya mampu ya? Saya mampu untuk merealisir penyelesaian kehidupan ini. Itu yang membuat kadang-kadang, wah saya harus berjuang, harus berjuang. Nah itu justru bukan malah melemahkan semangat saya, justru malah memperkuat semangat saya untuk waktunya ini loh, waktunya sudah mau habis nih. Ayo cepet. Sayangnya kekuatan pikiran itu nggak bisa seperti itu. Disuruh cepet-cepet malah nggak bisa. Seperti kalau kita mau tidur kan, tidur. Sebentar lagi nanti 2 jam lagi harus bangun untuk pergi ke bandara misalnya. Malah nggak tidur, malah stres. Nah, jadi kita pun akhirnya, oh ya sudah, kita jalani semaksimal mungkin. Pikiran yang tadi, aduh umur saya tinggal 15 tahun, sekarang harus ngebut. Nggak bisa. Sekarang ya kita pikiran ini bukan garis lurus, ya sekarang kita lepaskan, kita jalani aja seperti orang mau tidur, ya kita berbaring, kita tutup mata, kita kemudian mengamati nafas, menenangkan pikiran, dan akhirnya kita tertidur secara alamiah. Demikian pula pikiran kita nggak usah ngotot untuk berjuang habis-habisan, menghabiskan
tenaga, tapi justru kita rileks, seperti dengan Bante Ananda. Bante Ananda ketika besok akan menghadapi pertemuan dengan para arahata setelah Sang Buddha wafat, padahal semua sudah arahata, beliau belum, beliau ngotot. Waduh, ini sudah mau pagi nih, saya harus berjuang nih untuk meditasi nih. Jalan duduk, kok nggak bisa ya, kok nggak mencapai kesucian ya. Akhirnya, sudahlah, sudah istirahat aja. Begitu mau istirahat, mau naik ke tempat beristirahatnya, beliau mencapai pencerahan. Nah, jadi ini perjuangan yang kalau seorang biku seperti itu, karena prestasi kita adalah prestasi yang bersifat batin, bukan yang bersifat fisik, materi yang di luar itu kita malah nggak terlalu berusaha seperti itu, tapi batin ini kadang memang ada kok begini ya, tapi hasilnya adalah justru kita menambah semangat. Itu yang konsep pemikiran seorang Bante bisa diterapkan ke kita yang sebagai umat awam nggak, Bante? Jadi sebetulnya aku mikirin kayak gitu kan? Sebetulnya bisa, tapi maksudnya gini. Ini balik ke pertanyaan yang tadi sebelumnya tadi. Jadi motif itu tadi adalah jangan membuat kita itu takut, tapi justru membuat kita semangat. Bahwa gimana ya, kalau saya nanti nggak lulus gimana ya? Ya sekarang kita harus bekerja dong, kita harus belajar dong. Jangan sampai kita kemudian, ya aduh nggak lulus ya karma buruk dah, ya biarin lah. Nah ini yang repot. Atau aduh kalau nggak lulus gimana? Aduh lebih baik nggak ujian. Kalau sekarang ujian, kita takut tidak lulus, tapi kita ujian, itu 50% berhasil. Tapi kalau takut tidak lulus, kemudian kita tidak ujian, berarti kita 100% gagal. Jadi sekarang, saya takut tidak lulus, tapi ya saya harus tetap ikut ujian. Tapi ini nggak siap belajar, ini nggak apa-apa ya, saya harus tetap ikut aja. Kenapa? Ya 50% saya berhasil. Jadi justru ketakutan itu menjadi cambuk untuk kita maju. Sehingga kalau tadi dikatakan, apakah bisa dipakai untuk para perumah tangga? Bisa. Motifnya itu jangan jadi toksik yang tadi dikatakan Saudari Angela tadi. Justru harus jadi penambah semangat untuk kita maju. Jangan kalau gagal, nyalahin karma buruk, kalau berhasil karma baik saya berbuah. Jangan gitu ya Bante ya berarti ya. Nah, ini balik lagi ke tadi obrolan kita di awal ya Bante dan Koya saya. Kita sempat ngomong tentang membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain itu sangat mudah sekarang. Semudah kita buka Instagram, keluar negeri dia, dia menang ini, gampang banget kita melihat perbedaan apa yang terjadi di hidup kita sama orang lain. Kita tadi sempat Koyasa bilang, kita cenderung melihat keburukan yang our lowest point dan dibandingkan dengan orang yang maksudnya menunjukkan sesuatu yang the best point yang dia pengen tunjukkan ke kita gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kita itu stop membandingkan diri kita, mindset apa yang harus kita tanamkan supaya itu tidak terjadi sering-sering. Mungkin kita membandingkan untuk supaya mendorong kita melakukan hal yang lebih baik, boleh. Tapi kan kadang kita tanpa sadar ya membandingkan malah ke arah jadi yang negatif kan. Nah ini gimana nih menurut Bante nih? Mindset apa yang harus kita tanamkan supaya yaudah jangan ngebandingin terus gitu. Sebetulnya membandingkan ini malah satu langkah untuk maju loh. Kalau kita tidak pernah membandingkan, gimana kita bisa maju? Kita menganggap kita sudah yang paling hebat dong. Tapi justru kita paling harus membandingkan. Saya biasanya mengambil contoh dengan 5 jari saya ini. Jadi diri kita ini adalah yang di tengah, selalu di tengah. Makanya kalau orang emosi menunjukkan jari tengah. Ya, saya tidak akan praktekkan di sini, tapi ini kalau orang emosi itu dia menunjukkan jari tengah. Maksudnya adalah ini loh aku. Nah, sekarang ya jari tengah ke bawah ini ada 2, ke atas juga ada 2. Ke arah ibu jari ada 2, ke arah kelingking ada 2. Sekarang kalau kita mau menghitung dengan cara yang mudah adalah dengan nilai uang misalnya. Saya punya uang 1.000, maka kalau saya melihat ke bawah, ada orang yang punya uang Rp500, ada orang yang punya uang Rp100. Saya kalau melihat ke atas, ada yang punya uang 2.000, ada yang 5.000. Kalau saya melihat ke bawah terus, maka saya menjadi sombong. Uang saya 1.000 nih,
Saya paling banyak, kamu berapa? 500 itu 100. Oh, iya. Kamu apa ini, kecil kamu. Tapi kita kalau lihat ke atas, dia 2.000, ini 5.000. Doh, aku bangku 1.000, doh sangat sedikit. Stres, nggak bisa tidur. Nah, sekarang uang 1.000, oke lah saya tambah menjadi 1 juta. 1 juta ya sama. Di bawah ada 500.000, ada yang 100.000. Di atas ternyata ada juga 2 juta dan 5 juta. Jadi sekarang uang 1.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, sama aja. 1 triliun ke bawah. Nah, saya sudah punya 100 triliun nih. Kamu berapa? 500 miliar. Nah ya, kecil. Sudah susah kerja, kamu cuma 500 miliar. Ini berapa? 100 miliar. Lebih kecil lagi. Tapi begitu kita lihat ke atas, dia punya 3 triliun. Di sini 5 triliun. Aduh, 1 triliun ini belum ngapa-ngapa lagi. Stres lagi. Nah, jadi kalau kita lihat ke atas, dia stres. Kita merasa kita paling kecil, minder, tidak termotivasi. Kita merasa usaha saya sudah segitu. Kita menjadi lupa diri. Ya, aku sudah berhasil. Kamu semua sudah aku tinggalkan. Teman-teman sekolahku sudah aku tinggalkan. Tapi kalau kita lihat kelima jari kita akan menjadi orang yang lebih tenang. Kita menjadi orang yang lebih objektif. Bahwa kita ini akan selalu di tengah. Tidak ada posisi paling rendah, tidak ada posisi paling puncak. Dan ini adalah perbandingan. Sekarang, saya melihat yang tinggi, saya tidak menjadikan dia musuh. Saya tidak menjadikan dia ancaman. Tetapi saya menjadikan dia sebagai pelajaran. Kenapa dia bisa sukses? Ya, nah kalau tadi Saudara Yasa menyampaikan misalnya, wah dia bisa sukses mungkin karena dia sudah punya privilege dari keluarganya lah, dari lingkungannya lah. Oke, tapi kalau seandainya saya tidak punya, apa yang bisa menggantikan saya? Nah, mungkin kalau tadi yang disampaikan Saudara Yasa tadi kan adalah menghargai hal yang kecil dan lain sebagainya, sehingga merasa dirinya ini ya ada kesuksesan di bidang sendirilah, yang levelnya sendirilah, tidak harus seperti dia, tapi saya sudah mulai sukses dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kita menjadikan yang di atas kita ini sebagai pelajaran, supaya kita berusaha untuk mencapai ke sana, meningkat ke sana. Tapi kita juga jangan melupakan yang di bawah. Bahwa yang di bawah ini pun juga pelajaran. Kenapa mereka tidak sukses? Kenapa mereka bisa kalah sama saya? Ya, nah ini kalau sekarang kita bicara, kalau tadi misalnya Saudara Yasa kan ngomong yang jurusan yang berbeda, misalnya yang satu jurusan ekonomi, satu kedokteran misalnya. Tapi sekarang sama-sama jurusan kedokteran, sama-sama jurusan ekonomi. Saya sudah bekerja keras, dia juga bekerja keras, kok dia nggak berhasil, kenapa? Ini juga jadi pelajaran. Di dalam Dharma, kelemahan orang itu bukan kesempatan kita untuk menekan dia. Tapi kelemahan orang lain itu juga pelajaran bagi kita, supaya kita juga tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan. Karena kita sama-sama manusia. Kalau sampai dia gagal di bidang itu, mungkin kita juga bisa. Karena prinsip di dalam Dharma itu kan kesamaan. Bahwa ada kata Buddha. Buddha itu apa? Buddha itu adalah orang yang mencapai kesucian. Siapapun yang berjuang, dia bisa mencapai Buddha. Sebaliknya, siapapun juga yang tidak berjuang, dia juga akan ketinggalan di dalam proses penyelesaian kelahiran kembali ini. Nah, jadi dengan demikian kita lalu melihat yang bisa menjadi Buddha itu menjadi pelajaran. Gimana ya caranya? Nah, makanya kita kalau di dalam Dharma kan selalu mengatakan, menurut Sang Buddha, dulu riwayat Sang Buddha begini, supaya kita belajar dari kesuksesan orang lain ini untuk kita pakai. Bahkan di dalam Dharma ada, dalam bagian Tipitaka itu ada yang disebut Teragata dan Terigata. Teragata adalah riwayat para tera, para biku-biku yang mencapai kesucian. Terigata, riwayat bikuni-bikuni yang mencapai kesucian. Ketika kita mempelajari itu gunanya apa? Untuk memahami, dia ada yang bisa sukses dengan cara ini, bisa ada yang sukses dengan cara ini. Kalau gitu saya akan berusaha, saya akan berjuang. Tetapi di dalam Dharma juga ada
riwayat biku-biku yang selebor, riwayat umat-umat yang waduh ndak karu-karuan, riwayat Dewa Data dan sebagainya. Artinya apa? Loh, kita manusia, kita juga bisa loh ngalami seperti itu. Nah, ini menjadi pelajaran. Jadi perbandingan itu justru menjadi pelajaran. Bahkan kalau di dalam Jalan Mulia berunsur 8, ada yang disebut dengan usaha ataupun daya upaya yang benar. Itu unsur yang keenam sama wayama. Itu sebetulnya adalah berbicara tentang perbandingan. Bahwa kelebihan yang saya miliki hendaknya kita cari dan kita tingkatkan di masa sekarang maupun di masa depan. Kekurangan yang saya miliki, kita cari sebabnya untuk kita hindari di masa sekarang maupun di masa depan. Nah, kemudian perbandingannya sekarang. Kelebihan yang orang lain miliki dan saya belum miliki, maka saya harus tiru. Supaya saya bisa meningkat di masa sekarang maupun di masa depan. Sebaliknya kekurangan orang lain, saya juga harus pelajari, saya harus ketahui, saya pelajari. Untuk saya jadikan contoh kehati-hatian saya, supaya saya tidak melakukan di masa sekarang maupun di masa depan. Sehingga kalau kita menjalankan seperti ini, yang ada adalah kemajuan. Karena kelebihan diri sendiri ditingkatkan, kekurangan diri sendiri ditekan. Kelebihan orang lain diikuti, kekurangan orang lain hindari. Nah, yang ada kan hanya kemajuan akhirnya. Dan itu ada unsur ke-6 Jalan Mulia berunsur 8. Sehingga perbandingan itu justru penting. Kalau sekarang misalnya tadi dikatakan di awal, Saudari Angela menyatakan bahwa kita jangan terlalu membandingkanlah dengan orang lain. Berarti misalnya ada kata-kata semacam itu. Loh, justru kita ini perlu membandingkan. Kan tadi ada kutipan dari artikel yang Saudari Angela kutip itu, jangan membanding-bandingkan. Justru kita ini perlu membandingkan supaya kita mencapai satu kemajuan yang lebih tinggi lagi. Bahkan kalau dalam teori pergaulan yang kita di dalam Dhamma disampaikan contohnya, kita ini membungkus kayu cendana dengan kertas, maka kertas ini akan wangi. Tapi kalau kita membungkus daging busuk dengan daun, daunnya akan ikut busuk. Kemana kita bergaul, ke situ kita akan terjadi perubahan watak kita. Nah, berarti sekarang kita jangan bergaul dengan daging busuk, karena kita akan ikut busuk. Tapi justru kita bergaul dengan kayu cendana, supaya kita ikut wangi. Artinya, saya mencari pergaulan untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam Manggala Sutta juga disampaikan, jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana, bergaulah dengan orang bijaksana. Artinya, kita justru membandingkan, loh, dia kok bijaksana ya? Wis, aku mau berkumpullah dengan dia, supaya saya jadi bijaksana juga. Nanti lain kesempatan saya baru bergaul. Itu pentingnya perbandingan. Jangan menjadikan perbandingan ini justru saya rendah diri, duh dia kok sukses, justru saya harus belajar. Perbandingan jangan membuat saya sombong, justru saya lebih berhati-hati. 5 jari sebagai pedoman kita. Demikianlah uraian Dhamma dari Bante Utamo Mahathera. Semoga uraian Dhamma tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu berikan dukungan untuk DhammaTube Channel dengan cara like, subscribe, dan share video ini, dan berikan kritikan yang membangun dalam kolom komentar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.